Pada pertengahan abad ke-12, di bawah langit Jawa yang hampir selalu biru, Kerajaan Kediri adalah sebuah dunia yang tertata rapi. Di Daha, ibu kotanya, kehidupan berdenyut dengan irama yang teratur dan makmur. Pasar-pasar selalu ramai, dipenuhi pedagang dari negeri-negeri jauh yang bertransaksi menggunakan kepingan-kepingan emas murni. Di pedalaman, lumbung-lumbung desa tak pernah kosong, dan rakyat hidup dalam ketenangan. Perut mereka kenyang, hati mereka tentram. Semua ini adalah buah karya dari seorang Raja Agung, Sri Maharaja Sangma Panji Jayabhaya. Di tangannya, perang saudara yang telah lama merobek tanah Jawa antara Panjalu dan Jenggala akhirnya usai. Ia bukan hanya memenangkan pertempuran, ia menyatukan kembali apa yang telah terpecah, menyembuhkan luka lama hingga tak berbekas. Di bawah pemerintahannya, Kediri menjadi sebuah cerminan dari tatanan yang sempurna. Namun, sang raja sendiri adalah seorang manusia yang terbelah. Di dalam dirinya hidup dua jiwa yang saling tarik-menarik. Di satu sisi, ia adalah seorang raja yang adil, titisan Dewa Wisnu, sang pemelihara, yang tugasnya adalah menjaga keseimbangan dunia. Wibawanya terasa hingga ke seberang lautan, dan setiap titahnya adalah hukum. Namun di sisi lain, ia adalah seorang resi, seorang pertapa yang jiwanya lebih merindukan keheningan sanggar pemujaan daripada hiruk-pikuk balairung istana. Ia lebih sering ditemukan tenggelam dalam samadhi, mencari kebenaran yang lebih tinggi daripada mengurus perkara-perkara duniawi. Jalan hidupnya memang ditakdirkan untuk menuju pembebasan tertinggi, sebuah penyatuan kembali dengan yang absolut, sebuah takdir yang disebut moksa. Pergulatan antara menjadi raja dan menjadi resi ini adalah sebuah beban sunyi yang ia pikul setiap hari. Beban itu menjadi semakin berat, berubah menjadi sebuah kutukan ketika anugerah penglihatannya mulai menunjukkan bayang-bayang yang mengerikan. Sebagai titisan sang pemelihara, seluruh esensi keberadaannya adalah untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan. Namun, penglihatan yang datang kepadanya bukanlah tentang kemuliaan, melainkan tentang kehancuran. Ini adalah sebuah paradoks yang menyakitkan, sebuah kegagalan pribadi yang mengakar dalam esensi kedewaannya. Bagaimana mungkin ia, sang pemelihara, justru ditakdirkan untuk menyaksikan keruntuhan dari semua yang telah ia bangun dengan susah payah. Pada suatu malam purnama, di dalam keheningan sanggarnya yang paling suci, Prabu Jayabaya merasakan batas antara masa kini dan masa depan luruh. Ia terlempar ke dalam sebuah zaman yang begitu mengerikan, sebuah zaman kegilaan. Ia tidak hanya melihatnya, ia merasakannya. Ia merasakan tanah di bawah kakinya menjadi kering dan pecah-pecah. Ia melihat sungai-sungai besar yang dulu mengalir deras kini kehilangan lubuknya, menjadi parit-parit dangkal yang menyedihkan. Ia mendengar kesunyian yang ganjil di pasar-pasar yang biasanya riuh, seolah denyut kehidupan telah dicabut dari sana. Tatanan moral jungkir balik, orang-orang benar berjalan dengan kepala tertunduh, bingung dan tersisih, sementara orang-orang yang salah bersorak-sorai dalam kemenangan mereka. Janji-janji menjadi kata-kata kosong, sumpah dilanggar tanpa rasa bersalah, dan anak-anak berani menatap mata orang tua mereka dengan kebencian. Ini adalah gambaran dari gara-gara, sebuah kekacauan kosmis di mana semua yang luhur telah runtuh menjadi debu. Penderitaan yang ia rasakan bukanlah penderitaan orang asing. Ia melihat wajah-wajah keturunannya di masa depan, merasakan keputusasaan mereka, mendengar tangisan mereka yang memilukan hatinya. Trauma ini mencapai puncaknya ketika keruntuhan moral itu menjelma menjadi sebuah bencana fisik yang tak terbayangkan. Dari kedalaman meditasinya, ia mendengar gemuruh yang bukan berasal dari langit, melainkan dari perut bumi. Sebuah suara membisik di dalam batinnya, memberitahunya bahwa gunung-gunung di tanah Jawa akan marah. Mereka akan meletus bersama-sama dengan kekuatan yang dahsyat. Lalu, ia melihatnya dengan sangat jelas. Satu gunung yang berdiri paling agung di jantung tanah Jawa. Sebuah gunung yang selama ini dianggap sebagai paku penjaga keseimbangan, meletus dengan amarah yang tak terperi. Gunung Slamet. Api dan abu membubung ke langit, menelan matahari dan mengubah siang menjadi malam yang pekat.
Lahar panas mengalir seperti sungai kematian, melahap hutan, desa, dan sawah. Tanah berguncang begitu hebat, dan dari puncak amarah gunung itu, sebuah retakan raksasa mulai merambat turun. Retakan itu terus memanjang, membelah daratan dari pantai utara hingga ke pantai selatan. Pulau Jawa terbelah menjadi dua. Prabu Jayabaya tersentak dari samadinya. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, jantungnya berdebar seperti genderang perang. Visi itu telah berakhir, tetapi lukanya tetap ada, membakar jiwanya. Itu bukan lagi sekadar ramalan yang bisa ia catat di atas daun lontar. Itu adalah sebuah trauma yang telah ia alami sendiri. Sejak saat itu, obsesi tunggalnya bukanlah lagi memerintah kerajaannya yang makmur. Obsesinya adalah mencegah mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Ia harus menyelamatkan anak cucunya dari penderitaan yang telah ia rasakan dengan cara apapun. Kegelisahan sang raja menyebar dari dalam keraton seperti kabut pagi yang dingin. Obsesinya untuk melawan takdir membelah dewan istana menjadi dua kubu yang tak bisa lagi didamaikan. Konflik yang tadinya hanya berkecamuk di dalam jiwa sang raja kini menjadi nyata, mengambil wujud dalam dua kelompok penasihat yang saling bertentangan. Kubu pertama, yang pandangannya condong ke arah barat, adalah kelompok para pragmatis, dipimpin oleh para senapati perang yang tangguh dan para ahli hukum yang kaku. Mereka percaya bahwa kekacauan yang dilihat sang raja adalah akibat dari lemahnya kendali. Bagi mereka yang pemikirannya berakar pada hal-hal duniawi, solusinya adalah kekuatan. Mereka mendesak raja untuk memperketat hukum, memperbesar angkatan perang, dan memaksakan keteraturan dengan tangan besi. Mereka yakin bahwa kerusakan moral bisa dicegah dengan disiplin dan bencana alam bisa dihadapi dengan persiapan fisik yang matang. Visi sang raja bagi mereka adalah sebuah peringatan untuk memperkuat cengkeraman dunia, bukan untuk melepaskannya. Kubu kedua, yang pandangannya condong ke arah timur, adalah kelompok para spiritualis. Arah timur, arah terbitnya matahari, bagi mereka adalah simbol pencerahan dan kesucian. Dipimpin oleh para pendeta agung dan resi istana yang bijaksana, mereka menafsirkan visi sang raja dengan cara yang sama sekali berbeda. Mereka berpendapat bahwa zaman kegilaan adalah penyakit jiwa, sebuah kerusakan batin yang tak akan pernah bisa disembuhkan dengan pedang atau hukum. Satu-satunya jalan keselamatan menurut mereka adalah dengan memurnikan diri, meninggalkan kemelekatan pada dunia yang fana dan korup, dan mencari perlindungan dalam laku spiritual. Mereka memohon agar sang raja memimpin rakyatnya dalam sebuah pertapaan massal untuk berpaling dari dunia sebelum dunia itu sendiri runtuh menimpa mereka. Prabu Jayabaya berdiri di tengah-tengah mereka, terombang-ambing. Setiap argumen terasa benar, karena setiap argumen adalah gema dari suara-suara yang berperang di dalam hatinya sendiri. Ia adalah raja yang memahami logika kekuatan, sekaligus seorang resi yang memahami kebenaran spiritual. Ketidakmampuannya untuk memilih satu jalan, untuk mendamaikan dua sisi jiwanya, menjadi kelemahan fatalnya. Dalam keputusasaannya untuk menemukan jalan tengah, ia justru membuka diri pada sebuah gagasan yang jauh lebih berbahaya. Merasa waktu terus berjalan dan takdir semakin mendekat, Prabu Jayabaya sampai pada sebuah kesimpulan yang mengerikan. Jalan biasa tidak akan cukup untuk melawan takdir yang luar biasa. Ia membutuhkan sebuah solusi total, sebuah intervensi kosmis yang bisa mengubah arah nasib itu sendiri. Maka lahirlah sebuah gagasan yang lahir dari campuran antara keputusasaan dan keangkuhan. Ia akan melakukan sebuah ritual agung yang belum pernah ada sebelumnya, sebuah upacara untuk mengunci kekuatan perusak alam dan memaksakan keselamatan bagi tanah Jawa. Lokasi untuk ritual ini ia pilih dengan logika simbolis yang kuat, puncak Gunung Slamet. Gunung itu bukan sekadar gundukan tanah dan batu. Ia adalah paku spiritual tanah Jawa, titik di mana energi langit dan bumi bertemu. Menaklukkan pusatnya dalam benak sang raja berarti mengendalikan keseluruhannya. Nama gunung itu sendiri, Slamet, yang berarti selamat atau keselamatan, menjadi sumber ironi yang paling tragis. Dalam keangkuhannya yang didorong oleh rasa takut, Jayabaya tidak lagi berniat untuk memohon keselamatan dari sang gunung. Ia berniat untuk mengambilnya dengan paksa.
Ini adalah titik di mana kebijaksanaannya sebagai seorang resi telah dikalahkan oleh keangkuhannya sebagai seorang raja. Sebagai titisan Wisnu, sang pemelihara, ia tidak bisa menerima takdir kehancuran. Dalam kepanikannya, ia melampaui perannya. Ia tidak lagi ingin sekadar memelihara, ia ingin menjadi pencipta takdir itu sendiri. Ia lupa bahwa gunung itu bukanlah benda mati, melainkan sebuah entitas hidup yang dijaga oleh kekuatan-kekuatan gaib yang tak terlihat. Ritualnya bukan lagi sebuah doa yang rendah hati, melainkan sebuah tantangan yang ia layangkan kepada kekuatan penjaga tanah Jawa. Prosesi agung menuju lereng Gunung Slamet pun dimulai. Ribuan orang dari bangsawan hingga rakyat jelata bergerak dalam barisan panjang, membawa persembahan terbaik dari seluruh penjuru kerajaan. Namun, sejak awal, kesucian upacara ini telah ternoda. Dalam usahanya yang sia-sia untuk memuaskan kedua kubu di istananya, Prabu Jayabaya melakukan serangkaian kompromi yang merusak inti dari ritual itu sendiri. Kubu Barat bersikeras membawa serta pasukan terbaik mereka, lengkap dengan panji-panji perang dan senjata pusaka. Mereka berdalih ini untuk menjaga keamanan, tetapi kehadiran simbol-simbol kekuasaan duniawi itu telah mencemari tanah sakral dengan energi yang profan. Udara yang seharusnya dipenuhi wangi dupa kini bercampur dengan bau besi dan keringat kuda perang. Di sisi lain, kubu timur merasa dikhianati. Para pendeta dan resi menjalankan tugas mereka dengan setengah hati. Mantra-mantra diucapkan tanpa kekhusyukan, persembahan diletakkan tanpa keikhlasan. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam menarik diri, merasa bahwa ritual yang telah ternoda ini hanya akan mengundang murka, bukan berkah. Prabu Jayabaya, sang pemimpin upacara, berdiri di tengah-tengah kepura-puraan ini. Hatinya terbelah, pikirannya kalut. Niatnya yang murni untuk menyelamatkan rakyatnya kini telah terkontaminasi oleh politik dan keraguan. Ia memimpin ritual dengan jiwa yang tidak utuh, mempersembahkan kepada alam semesta sebuah doa yang cacat. Bencana yang akan datang bukanlah sebuah peristiwa acak. Ia adalah respons yang logis dan setimpal dari sebuah persembahan yang tidak seimbang, sebuah gema yang sempurna dari suara retak di dalam jiwa sang raja itu sendiri. Pada puncak ritual yang cacat itu, ketika Prabu Jayabaya mengangkat tangannya ke langit dalam sebuah permohonan terakhir yang putus asa, keheningan yang mencekam menyelimuti lereng Gunung Slamet. Namun jawaban yang datang bukanlah ketenangan, melainkan gemuruh yang lahir dari perut bumi. Gunung Slamet tidak memberikan keselamatan. Ia melepaskan murka yang telah lama terpendam. Letusan itu adalah sebuah tidak yang menggelegar, ditujukan langsung pada keangkuhan sang raja yang telah berani mencoba memerintahnya. Pemandangan yang tersaji adalah perwujudan dari visi terburuk Jayabaya. Semburan api dan abu raksasa membubung ke angkasa, mengubah siang menjadi malam yang kelam. Langit yang tadinya biru kini berwarna merah darah, diterangi oleh kilatan petir vulkanik. Batu-batu pijar sebesar rumah berjatuhan seperti hujan meteor, menghancurkan perkemahan dan barisan prosesi. Tanah di bawah kaki mereka berguncang dengan hebat, seolah seluruh Pulau Jawa sedang meronta kesakitan. Dari kawah yang menganga, lahar panas mulai mengalir turun, bukan sebagai aliran yang lambat, tetapi sebagai gelombang pasang yang ganas dan tak terbendung. Di tengah kekacauan itu, hal yang paling ditakuti sang raja mulai terjadi. Dari puncak gunung yang terkoyak, sebuah retakan raksasa mulai terbentuk, merambat ke bawah dengan suara robekan yang memekakkan telinga. Retakan itu memanjang ke utara dan ke selatan. Sebuah luka menganga di jantung tanah Jawa, persis seperti yang telah ia saksikan dalam meditasinya. Prabu Jayabaya berdiri mematung di tengah neraka yang ia ciptakan. Ia tidak lari, ia hanya menatap, terpaku dalam kengerian. Setiap jeritan, setiap ledakan, setiap guncangan adalah gema dari keputusannya yang fatal. Ia menyaksikan visinya menjadi kenyataan bukan sebagai takdir yang tak terelakkan, tetapi sebagai akibat langsung dari tindakannya. Ia ingin menjadi penyelamat, tetapi ia justru menjadi sang pemusnah. Di tengah kehancuran total, takdir mempermainkannya dengan ironi terakhir. Ia selamat. Ketika debu mulai mengendap dan gemuruh mereda, ia mendapati dirinya berdiri di antara puing-puing kerajaannya. Harga dirinya hancur berkeping-keping.
Dalam keterpurukan dan kesendirian itulah, ia akhirnya mencapai pencerahan sejati. Ia akhirnya mengerti kesalahannya yang mendasar. Ia mencoba mengendalikan takdir, padahal tugasnya sebagai titisan Wisnu hanyalah untuk hidup selaras dengannya, untuk memelihara tatanan dengan rendah hati, bukan dengan paksaan. Sebelum ia sepenuhnya menarik diri dari dunia, ia melakukan satu tugas terakhir. Ia mengumpulkan sisa-sisa pengikutnya yang selamat, para pujangga dan juru tulis yang masih gemetar. Dengan suara yang tenang dan penuh penyesalan, ia mulai mendiktekan kembali visinya tentang zaman kegilaan dan bencana yang baru saja terjadi. Namun, kali ini tujuannya berbeda. Ia tidak lagi menyampaikannya sebagai ramalan yang harus dicegah, melainkan sebagai sebuah jangka, sebuah pelajaran abadi, sebuah catatan sejarah tentang tragedi yang disebabkan oleh keangkuhan manusia. Ini adalah cara sang raja untuk mengubah penderitaannya menjadi kebijaksanaan bagi anak cucunya. Setelah menyelesaikan tugas terakhirnya itu, Prabu Jayabaya melepaskan semua atribut kerajaannya. Tanpa mahkota, tanpa jubah kebesaran, ia berjalan seorang diri menuju kesunyian untuk menempuh jalan moksa yang telah lama menantinya. Tindakannya bukan lagi sebuah pelarian, melainkan sebuah penerimaan takdir yang tertinggi, sebuah langkah terakhir untuk memulihkan harmoni di dalam jiwanya sendiri. Cerita tentang Prabu Jayabaya tidak berakhir dengan kepergiannya. Ia terus hidup, terukir secara abadi di atas lanskap tanah Jawa yang telah terluka. Ketika fajar menyingsing di atas dunia yang baru, pemandangannya telah berubah selamanya. Pulau Jawa kini terbelah menjadi dua, dipisahkan oleh sebuah selat baru yang mengalirkan air laut dari utara ke selatan. Di kejauhan, Gunung Slamet berdiri dengan megah, puncaknya yang terkoyak menjadi monumen bisu dari murkanya. Namanya yang ironis Slamet, kini menjadi pengingat abadi bahwa keselamatan adalah anugerah yang harus dihormati dan diterima dengan rendah hati, bukan sesuatu yang bisa dituntut atau direbut. Tanah yang terluka menceritakan kisah tentang raja yang terluka, dan setiap kali para nelayan melintasi selat baru itu, atau setiap kali para petani menatap puncak Gunung Slamet, mereka akan menceritakan kembali kisah tentang Prabu Jayabaya, tentang bagaimana niat terbaik seorang pemimpin besar, ketika dicampuri oleh rasa takut dan keangkuhan, justru dapat menyebabkan kehancuran yang paling mengerikan. Legenda itu menjadi warisan terbesarnya, sebuah pelajaran yang terukir di atas batu dan air, untuk selamanya.